Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosana Aura Humaira dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 2020 akan menyampaikan mengenai proyek akhir biosibernetika mengenai analisis dan klasifikasi sinyal suara jantung menggunakan metode deep learning RNN LSTM. Outline presentasi saya pada siang hari ini yaitu mengenai permasalahan, lalu penyampaian mengenai tujuan, kajian pustaka yang telah saya lakukan, kemudian metodologi, hasil dan analisis, serta penyampaian kesimpulan. Pada tahun 2016, sekitar 85% kematian global itu disebabkan oleh serangan jantung dan juga stroke. Nah, diagnosis awal penyakit jantung itu cukup penting untuk mengetahui gerakan mekanis jantung dan sistem kardiovaskuler. Proses auskultasi dan klasifikasi suara jantung secara manual itu memerlukan tenaga ahli atau dokter yang berpengalaman, sedangkan terdapat keterbatasan sumber daya dan biaya yang diperlukan itu cukup mahal. Sehingga dari beberapa paper yang saya baca itu menyarankan untuk solusi alternatif berupa komputer yang dapat menganalisis secara otomatis dan klasifikasi sinyal suara jantung. Tentunya nanti juga perlu dievaluasi lagi oleh pihak terkait, terutama dokter ahli. Dengan begitu, terjadi peningkatan substansial dalam bidang manajemen kesehatan manusia. Tentunya terdapat tantangan pada hal ini, seperti membedakan suara jantung normal dan suara jantung dengan gejala penyakit jantung itu cukup sulit dikarenakan perbedaannya yang sangat tipis, hanya sepersekian detik mungkin. Nah, tujuan dari adanya proyek akhir ini yaitu yang pertama, mempelajari metode deep learning RNN LSTM untuk klasifikasi sinyal suara jantung. Kemudian, mengetahui tingkat akurasi yang diperoleh dalam klasifikasi sinyal suara jantung menggunakan metode RNN LSTM. Kemudian yang ketiga, melakukan tinjauan analisis mendalam dan sistematis terhadap metode deep learning RNN LSTM yang digunakan untuk klasifikasi sinyal suara jantung. Suara jantung dapat digunakan untuk mendeteksi masalah kardiovaskuler, sebab suara jantung itu memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis dan juga patologis yang penting tentang kesehatan manusia, sehingga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dokter untuk diagnosis lebih lanjut. Nah, tipe suara jantung itu ada S1, S2, S3, dan juga S4. Umumnya, suara jantung itu yang terdengar secara umum itu ada S1 dan juga S2. Sedangkan S3 dan juga S4 ini merupakan suara tambahan yang terdengar apabila terdeteksi adanya gangguan jantung, seperti itu. Nah, pada beberapa kasus terdapat kelainan jantung yang menyebabkan proses peredaran darah itu tidak normal. Salah satunya yaitu faktor keturunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya diagnosis awal agar penyakit jantung dapat segera ditangani dengan baik dan optimal oleh tenaga profesional. Kemudian selanjutnya, ini merupakan rekaman sinyal suara jantung dari PCG. Identifikasi dan klasifikasi suara jantung itu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Misalnya kalau manual ya dengan auskultasi oleh dokter ahli, kemudian deep learning itu bisa menggunakan faktor Fano yang dibatasi oleh Tunable Quality Wavelet Transform atau TQWT, kemudian Wavelet Transform and Machine Learning, dan Random Forest Learning. Recurrent Neural Network, Long Short Term Memory, atau biasa disingkat RNN LSTM. Lalu masuk pada bagian metodologi. Alat yang saya gunakan berupa platform Kaggle dan juga dengan bahasa pemrograman Python. Bahan yang digunakan terdiri atas dua macam dataset, yaitu dataset A dan juga B. Terdiri atas sinyal suara jantung normal, murmur, extra heart sound, dan juga ada yang extra systole. RNN dirancang untuk bekerja dengan data yang memiliki struktur waktu, sehingga RNN itu mampu mempertahankan informasi dari waktu ke waktu. Nah, permasalahan umum yang terkait dengan training RNN ini sendiri yaitu masalah menghilang dan exploding gradiennya. Oleh karena itu, keterbatasan RNN itu
hanya dapat menggunakan informasi sebelumnya untuk membuat keputusan. Nah, oleh karena itu pada metode ini itu digabungkan dengan LSTM. Ekstraksi fitur yang dilakukan menggunakan Mel Frequency Septral Coefficient atau biasa disingkat MFCC. Nah, MFCC ini merupakan koefisien yang berasal dari jenis representasi septral dari klip audio dan koefisien yang secara kolektif akan membentuk Mel Frequency Spectrum atau MFC. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, RNN ini dikolaborasikan atau dikombinasi dengan LSTM untuk meningkatkan performanya, sehingga arsitektur RNN yang diterapkan itu dapat memiliki akurasi yang lebih baik lagi. Nah, lapisannya terdiri atas input, kemudian lapisan blok LSTM, lalu ada blok dropout, kemudian ada dense layer, serta di akhir ada softmax. Nah, pada blok LSTM ini memiliki blok-blok memori yang terdiri atas cell state dan juga hidden state. Blok memori akan bertanggung jawab untuk mengingat hal-hal dan memanipulasi memori melalui 3 mekanisme utama, yaitu input, output, dan juga forget. Kemudian pada dropout layer, kegunaannya untuk menangani overfitting. Nah, dropout layer ini memiliki persamaan matematis seperti berikut. Kemudian layer selanjutnya itu ada dense layer. Nah, pada dense layer ini semua neuron terhubung pada lapisan input dan outputnya. Lalu kegunaannya adalah untuk mengubah dimensi layer. Kemudian ini merupakan representasi matematis dari dense layer. Lalu yang terakhir ada softmax layer. Nah, softmax layer ini berfungsi untuk menangani masalah klasifikasi multiclass di mana output didefinisikan dengan cara kategoris. Nah, softmax akan menyoroti nilai maksimum pada neuron. Untuk bobot neuron maksimum adalah 1 dan untuk yang lainnya adalah 0. Fungsi softmax digunakan pada lapisan terakhir, neural network, untuk mendapatkan probabilitas dari kelas tiap inputnya. Nah, representasi matematisnya berupa persamaan berikut. Lalu memasuki ke langkah uji. Nah, langkah uji yang pertama yang dilakukan adalah preprocessing dan segmentasi. Nah, pada preprocessing ini digunakan sample rate sebesar 16 kHz dan maksimal durasi klip suaranya 20 second. Awalnya dilakukan penggabungan dataset A dan juga dataset B, lalu diperoleh tabel berikut. Dan ekstraksi fitur akan dilakukan menggunakan MFCC dengan langkah yang pertama, mengambil transformasi Fourier sinyal. Kemudian, MFCC akan di-generate dan dihasilkan melalui file gelombang. Memetakan kekuatan spektrum yang diperoleh ke skala Mel menggunakan triangular overlapping windows. Lalu selanjutnya, mengambil log kekuatan tiap frekuensi Mel. Lalu menggunakan log power Mel yang telah dikomputasi sebelumnya, visualisasi MFCC series dapat dilihat pada gambar 8. Gambar ini merupakan visualisasi Mel frekuensi septral coefficient atau MFCC. Lalu langkah selanjutnya, mengambil discrete cosinus transform atau DCT dari kekuatan Mel log seolah itu adalah sinyal, di mana MFCC merupakan amplitudo dari spektrum yang dihasilkan. Dengan DCT yang berbeda, itu mereka dibandingkan. Dengan basis yang berbeda, DCT-nya dibandingkan. Ya, dari warnanya terlihat ada perbedaan intensitas. Kemudian masih di ekstraksi fitur, itu masih diperlukan fitur suara berupa onset, yang terdiri atas onset detektor, onset backtrack, dan juga onset strength. Onset sendiri berfungsi untuk menentukan titik irisan untuk segmentasi. Garis merah ini merupakan onset, garis merah titik-titik merupakan onset, dan onset strength-nya digambarkan oleh garis biru. Kemudian, onset backtrack itu berfungsi untuk mendeteksi peristiwa onset ke minimum lokal terdekat dari fungsi energi. Ini merupakan visualisasi dari onset backtrack. Jadi kalau yang atas ini itu terdapat onset strength, yaitu yang biru, kemudian ada
raw onset. Raw onset itu onset yang ada di merah titik-titik ini. Jadi kayak itu peristiwa onsetnya, raw onset. Kemudian yang dicari adalah backtrack-nya, yaitu yang warna merah. Ini merupakan onset backtrack-nya. Kemudian onset strength dilakukan dengan perhitungan spektral flux onset strength envelope. Diperoleh visualisasi onset strength sebagai berikut. Setelah itu dilakukan loading data. Awalnya loading data itu dilakukan secara terpisah antara dataset A dan juga dataset B. Namun kemudian kedua dataset tersebut digabungkan, dikombinasi, lalu kemudian di-split data menjadi data training, data validasi, dan juga data tes. Serta dilakukan one-hot encoding untuk kelasnya. Ini merupakan hasil split dari hasil split data dan juga encoding. Lalu klasifikasi. Nah, pada klasifikasi ini membangun model RNN dan membangun model RNN LSTM dapat dilihat pada gambar 14. Nah, dari sini tergambarkan ada layer apa saja dan juga parameter yang digunakan totalnya ada berapa seperti itu. Kemudian pada klasifikasi juga dilakukan untuk melatih model yang diawali dengan checkpoint file model yang disimpan. Pada evaluasi model itu diperoleh skor akurasi dari model train data, model test data, model validation data, model unlabeled, dan juga model unlabeled data. Lalu dilanjutkan dengan menampilkan plot akurasi dan juga loss yang didapatkan dari model data. Dari model. Kemudian model RNN LSTM ini disimpan. Pada model selanjutnya, setelah disimpan, model RNN LSTM ini dilakukan tes loaded model untuk mengetahui akurasinya secara keseluruhan. Pertama, hasil dari preprocessing. Banyak sinyal suara yang terbaca pada program sesuai dengan banyak sinyal, yaitu totalnya 832 sampel. Visualisasi berdasarkan kategori sampel dalam bentuk audio dan plot durasi 5 second untuk tiap-tiap kategori itu dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama ini merupakan sinyal suara jantung normal. Kalau bunyinya seperti loop dup seperti itu. Terus yang kedua ini merupakan sinyal suara murmur jantung. Suaranya seperti gemuruh, petir. Kemudian selanjutnya ini merupakan sinyal suara ekstrasistol. Nah, kalau disuarakan mungkin akan seperti loop dup atau loop dup gitu. Jadi ada semacam yang berulang antara loop dan dupnya. Lalu yang selanjutnya ini gambar 18 merupakan sinyal suara artefak. Yang terakhir ini merupakan sinyal suara extra hard sound. Kemudian pada ekstraksi fitur memperoleh gambar 20 ini merupakan hasil split data. Jadi kan pada ekstraksi fitur itu data sampel datanya di split menjadi data tes, data validasi, dan juga data training dan menghasilkan gambar berikut. Kemudian pada klasifikasi diperoleh akurasi training dan juga training loss yang mendekati nilai training validation. Hal ini diketahui dari plot loss dan juga akurasinya. Evaluasi model untuk train data, test data, validation data, dan juga unlabeled data. Itu ada di ini, digambarkan di hasil evaluasi model. Untuk train data 72%, test data 68%, validation data 66%, serta unlabeled data itu 79%. Kemudian saat dilakukan tes loaded model untuk memperoleh akurasi model secara keseluruhan itu didapatkan sebesar 79%. Kesimpulan dari proyek akhir yang saya lakukan yaitu alternatif teknologi komputer untuk membantu tenaga medis sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan pengobatan penyakit kardiovaskuler. Metode Deep Learning RNN LSTM dapat digunakan untuk klasifikasi sinyal suara jantung dengan proses preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, dan juga klasifikasi. Ekstraksi fitur yang dilakukan bisa menggunakan MFCC. Klasifikasi itu terdapat evaluasi model, di mana
peroleh skor nilai model train datanya sebesar 72%, model tes datanya sebesar 68%, untuk model validasi datanya 66%, dan juga skor model unlabel datanya 79%. Kendala yang saya alami di sini adalah tidak dapat melakukan callback, kemudian akurasi evaluasi model secara keseluruhan yaitu 79%. Dengan begitu, RNN-LSTM ini dapat digunakan untuk klasifikasi sinyal suara jantung meskipun akurasinya masih cukup kurang dan mungkin bisa dapat ditingkatkan lebih lanjut lagi. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.